Jazallah Sayyidina Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam disosor pitik. Yang jawab salam ganteng dan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar membeli tomat. Tomat di blender untuk bukaan. Pagi ini saya menemui anak-anak yang hebat. Siapa lagi kalau bukan anak-anak SD 9. Siapa kita? Manusia. Anak soleh gitu. Siapa kita? Iya. Siapa kita? Anak soleh. Kalau anak soleh gimana? Yes, yes, yes. Oh. Siapa kita? Anak soleh. Oke, itu nanti ya. Itu yel-yelnya. Siapa kita? Anak soleh. Kenapa anak soleh? Hari ini kita sedang mengadakan apa acaranya anak-anak? Apa? Pesantren Ramadan. Apa tetap? Ya, pesantren Ramadan. Nah, itu saya tadi udah baca pesantren Ramadan. Pesantren kalau pas Ramadan wae. Di luar Ramadan enggak pesantren. Alhamdulillah. Mending daripada enggak kenal pesantren. Mendinglah satu hari jadilah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 9 Bapak Ustadz Muslih SPDI, beserta ibu-ibu, bapak-bapak Dewan Guru, juga yang terhormat Ketua Komite dan anggotanya yang insya Allah belum hadir ya Ustadz. Penjaga sekolahnya, wali murid yang sempat hadir, yang menunggu di luar, anak-anakku semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Insya Allah pagi ini diberkahi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa hari ini yang gak puasa? Ayo, pasti ada ini yang gak puasa. Siapa yang gak puasa angkat tangan. Puasa anak-anakku? Alhamdulillah. Anak-anak yang gak puasa gak boleh lebaran. Ayo. Kenapa? Karena lebaran itu hari kemenangan. Bagaimana mau menang kalau nggak ikut berjuang? Puasa itu berjuang. Ini nggak berjuang ikut menang. Tapi biasanya begitu. Banyak di luar sana kalau ke pasar makan. Ada nggak anak-anakku? Lewat di pasar itu ada kakinya kelihatan saja. Makan soto. Padahal di bulan Ramadan. Nanti pas lebaran ikut lebaran nggak mereka? Ikut. Yang seperti ini jangan ditiru.
Itu namanya nggak berjuang ikut menang. Anak-anakku semua puasa? Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa di antara kita yang hari ini tidak puasa karena syar'i boleh? Yang masih kecil ini boleh tidak puasa karena belum kuat. Bagaimana cara latihannya? Puasa beduk. Anak kelas 1 boleh tak puasa beduk? Siapa yang puasa beduk? Gak ada. Puasa beduk itu pas beduk siang itu makan, lalu kemudian dilanjutkan lagi sampai maghrib, malamnya ikut sahur. Siapa yang tadi malam ikut sahur hari ini nggak puasa? Siapa yang nggak puasa? Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang puasa tepuk tangan. Siapa yang cantik tepuk tangan. Siapa yang puasa, siapa yang cantik, siapa yang ganteng tepuk tangan. Nah, ganteng tepuk tangan. Siapa yang rajin tepuk tangan. Siapa yang pandai tepuk tangan. Siapa yang rajin, siapa yang pandai, siapa yang malas tepuk tangan. Masih ada yang malas tepuk tangan. Masya Allah. Anak-anakku, siapa kita? Anak soleh. Siapa kita? Anak soleh. Yes, yes. 3 kali yesnya. Siapa kita? Anak soleh. Nah, itu yel-yelnya hari ini di Ramadan, pesantren Ramadan. Baik anak-anakku semua, kita ngaji sebentar tentang nuzulul Quran. Apa nuzulul Quran anak-anakku? Turunnya Al-Quran. Turun itu dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Yang di atas siapa anak-anakku? Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat anak-anakku semua, di atasnya Allah tidak bertempat. Di atasnya Allah bukan di arsy duduk, tidak. Tapi di atasnya Allah adalah lambang ketinggian. Allah maha tinggi. Lalu kemudian menurunkan Al-Quran. Ini tanggal berapa ini peringatannya Ustadz? Harusnya tanggal berapa anak-anakku? Tanggal 13, 17. Ibu, anak-anak, bapak-bapak, dewan guru, Allah pertama kali turunkan Al-Quran itu kemana? Kemana? Ke Lauhil Mahfud. Ingat, Allah pertama kali turunkan Al-Quran kemana? Ke Lauhil Mahfud. Dari Lauhil Mahfud diturunkan kembali ke Sama'id Dunya atau Mawaqi'un Nujum atau Baitul Izzah. Jadi bisa Mawaqi'un Nujum, bisa Sama'ud Dunya, bisa Baitul Izzah. Itu juga ketinggian, tempat yang mulia yang dipilih oleh Allah untuk meletakkan Al-Quran. Turun dari Allah anak-anakku kemana pertama? Lauhil Mahfud. Itu satu kali brek gitu, gak sedikit-sedikit, semuanya diturunkan.
Kemudian dari Lauhil Mahfud diturunkan ke Sama'id Dunya juga bruk. Satu kali semua Al-Quran turun di situ. Nah, baru dari Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya atau Mawaqi'un Nujum turun ke Rasulullah. Selama berapa tahun anak-anakku? 3 tahun. Siapa yang tahu turunnya Al-Quran berapa tahun? 1000 tahun. Berapa? 23 tahun. Ada periode Makkah, ada periode Madinah. Periode Makkah itu turunnya waktu di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Terus yang kedua periode Madinah berapa tahun? 23 dikurangi 13 berapa? 10. Jadi 13 tahun periode di Mekah, 10 tahun periode di Madinah. Nah, yang sampean peringati hari ini itu turunnya dari Allah ke Lauhil Mahfud, atau dari Lauhil Mahfud ke dunia, atau dari Sama'id Dunya tadi ke Rasulullah. Yang mana? Yang pertama. Nah, sekarang saya bacakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Keterangannya anak-anakku, Lailatul Qadar itu turunnya di tanggal 21. Kalau enggak tanggal 23. Kalau enggak tanggal 25, kalau enggak tanggal 27, kalau enggak tanggal 29. Sementara kok kita peringati nuzulul Al-Quran tanggal 17. Mana yang benar? 17. Ibu-ibu, anak-anak, yang kita peringati itu yang mana? Iya, tapi turunnya yang mana? Dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya atau dari Sama'id Dunya ke Rasulullah? Sama'ud Dunya ke Rasulullah. Tanggal berapa itu? Tanggal 17 Ramadan. Lalu kapan turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfud? Kapan turunnya? Fi lailatul qadar. Maka harus pakai yang itu. Nah, dalilnya yang Ramadan ini apa? Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, sekarang dari Allah pertama kali diturunkan kemana? Siapa yang bisa jawab? Wahiro, jauh amat. Anak-anakku, dari Allah pertama kali Al-Quran turun kemana? Siapa yang bisa angkat tangan? Lauhul Mahfud 10.000. Nanti dikasih 10.000. Ingat-ingat, ini berarti 5 pertanyaan. Sekarang dari dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya, terus dari Sama'id Dunya kemana? Jangan jawab keras sendiri, nanti saya tunjuk. Oke, tanggal berapa peringatan nuzulul Quran? Ya, kamu 17. Ingat, 1, 2 udah dapat 10.000, dapat 10.000. Oke, sekarang lanjutkan lagi. Makanya dengerin. Kalau nggak denger nggak bisa jawab nanti. Oke.
Duduk aja. Jadi ingat anak-anakku, turunnya Al-Quran dari Allah kemana? Lauhil Mahfud, Mekah lagi. Dari Lauhil Mahfud kemana? Ke Sama'id Dunya. Dari Sama'id Dunya kemana? Ke Rasulullah. Di Rasulullah inilah yang disebut Iqra itu. Jadi yang kita peringati itu turunnya surah Al-Alaq yang 5 ayat. Siapa yang hafal surah Al-Alaq 5 ayat? Yuk, yang merah, yang kerudungnya merah. Sini. Oh, nggak tahu yang hitam. Sini. Ya sini, lewat depan aja, apa lewat tengah. Iya. Ayo cepat waktunya udah jam 8. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Alaq Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Alaq. Iqra. Belum turun. Baik. Anak-anakku, Iqra ini artinya apa? Bacalah. Dari kalimat inilah anak-anakku ada yang namanya belajar. Kamu belajar, masih kecil belajar. Agar apa belajar? Agar pintar. Kalau sudah pintar nanti jadi pemimpin. Pemimpin apa ya? Contohnya pemimpin sekolah, pemimpin RT, nanti jadi Pak Lurah, nanti jadi Pak Kadus, jadi Pak Camat, jadi Pak Bupati, jadi Pak Presiden. Siapa yang menggantikan Pak Jokowi? Oh. Nanti kalian, generasi kalian nanti yang menggantikan, pasti anak-anakku, bukan yang lain. Maka baca ini, dari kalimat baca inilah kemudian kebudayaan lahir, ilmu pengetahuan lahir, apalagi ilmu Quran lahir, apalagi ilmu sejarah lahir. Nah itu semuanya dari Iqra ini gitu. Sampai ada Rasulullah itu bersabda, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas orang-orang muslim laki-laki dan atas orang muslim yang perempuan. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Agamanya apa? Islam. Makanya orang Islam itu baik laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib menuntut ilmu. Apa nak? Wajib menuntut ilmu. Pertanyaan sekarang,
Nah, siap-siap dapat duit. Pertanyaannya, siapa yang hafal hadis Rasulullah yang baru Bapak baca, yang menggambarkan bahwa menuntut ilmu itu wajib? Cek satu. Oh, nggak ada. Apa artinya hadis yang saya baca tadi? Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Siapa yang tahu artinya? Menuntut ilmu. Masya Allah, masa kelas 6 nggak mau dengar ini? Coba kelas 6 angkat tangan, kelas 6. Loh, banyak kelas 6-nya. Makanya dengerin kalau Ustadz ngomong. Apa artinya thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin? Yang lain yang sudah dapat nggak usah. Yuk coba. Menuntut ilmu itu wajib bagi perempuan dan laki-laki. 10.000. Nah, udah 3 ya. 1, 2, pada tadi 3. Baik. Imam Asy-Syafi'i itu adalah seorang yang cerdas. Apa? Seorang yang cerdas. Bahkan beliau ini salah satu orang yang menjadi rujukan. Apa rujukan? Rujukan kembalinya hukum. Seorang yang menjadi rujukan orang-orang beribadah. Kalau nanti kalian masuk pesantren ada namanya madhab. Imam Syafi'i ini madhab yang paling terkenal karena pengikutnya paling banyak. Mayoritas di Indonesia mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini begitu lahir langsung hafal Al-Quran. Kenapa hafal Al-Quran? Karena saat beliau ini di kandungan, ibunya setiap hari baca Al-Quran dan khatam. Ingat siapa tadi namanya? Al-Imam Asy-Syafi'i. Lahir hafal Quran. Kalian lahir nggak ingat apa-apa. Kenapa? Karena mungkin ibunya dulu nggak pernah baca Al-Quran. Mungkin, walaupun baca paling dikit-dikit. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i ini di dalam kandungan 4 tahun. Kalau kalian paling 9 bulan, saya 9 bulan, Bapak Muslim 9 bulan, Ibu Samirah 9 bulan. Imam Syafi'i berapa bulan? 4 tahun. Begitu lahir langsung hafal Al-Quran. Hafalannya luar biasa anak-anakku. Imam Syafi'i ini berangkat ke masjid telinganya ditutupi. Kenapa telinganya ditutupi? Begitu ditanya, karena saya ini kalau dengar apa-apa di jalan saya hafal semua. Khawatir nanti telinga saya ini mendengar hal-hal yang buruk, saya hafal. Makanya telinga ditutupi. Supaya apa? Supaya enggak bermaksiat. Kenapa? Karena ilmu ini cahaya tidak akan diturunkan kepada orang yang berbuat maksiat. Imam Asy-Syafi'i itu pernah menulis sebuah karya yang itu dibaca oleh banyak orang. Di kitab-kitab banyak ditulis, di simposium-simposium dibaca, sampai hari ini masih relevan. Yaitu apa? Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sahabatku, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika bitafsiliha bibayanin.
Aku akan terangkan bagaimana kalian bisa mendapatkan ilmu dengan mudah, asalkan ada yang harus dilaluinya. Berapa? Ada 6 perkara yang harus dilalui bagi anak-anak, bagi siapapun yang ingin mendapatkan ilmu. Berapa anak-anakku? 6. Yang pertama, ingat nanti ada pertanyaan nanti. Yang pertama adalah apa? Bibayanin. Yang pertama zakaun. Zakaun ini artinya cerdas. Jenengan kalian cerdas apa cerdas? Cerdas. Cerdas ini bisa dilatih dengan cara apa? Belajar. Dengan cara apa? Membaca. Dengan cara apa? Terus membuka buku. Dengan cara apa? Dengan cara terus cinta sama ilmu. Nanti lama-lama kalian jadi cerdas. Kalau seneng baca buku, kalau seneng baca Al-Quran, lama-lama jadi cerdas. Pertama apa? Cerdas. Yang kedua adalah hirsun. Hirsun itu apa ya? Tamak terhadap ilmu, seneng sama ilmu. Kalau tamak sama nasi nggak boleh, tamak sama makanan nggak boleh. Nanti sore itu kita nunggu buka. Anak-anak ngumpulin makanan apa enggak? Ngumpulin pergi ke pasar Martapura apa enggak? Udah beli baju belum? Udah beli kue belum? Dikumpulkan semua kue, dikumpulkan semua makanan, beli sampai banyak satu meja. Begitu beduk tiba, cuman air putih sudah hilang dahaga. Itulah juga makna dari kehidupan. Kita itu inginnya makan banyak, padahal kita ini perlunya sedikit. Itu namanya orang hirsun, orang tamak. Nggak boleh tamak sama makanan, bolehnya tamak sama ilmu. Yang kedua. Yang ketiga, ijtihadun. Apa ijtihadun? Ijtihadun itu sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, pagi bangun tidur, cepet-cepet mandi, bangun tidurku terus tidak lupa, habis mandi membersihkan. Jadi itu gambaran kesungguhan. Bangun tidur langsung mandi. Langsung mandi apa langsung sarapan? Langsung mandi apa langsung lari? Langsung mandi apa langsung sholat? Sholat dulu apa mandi dulu? Loh, gimana sih ini? Siapa yang sholat dulu? Siapa yang mandi dulu? Boleh, dua-duanya boleh. Tetapi lebih enaknya setelah bangun tidur langsung mandi. Jam 4 pagi itu kamu mandi, baru berangkat ke masjid sholat subuh, kemudian bantu ibunya membersihkan kamar mandi. Yang masih ngompol cepet-cepet dibuang ompolnya. Siapa yang masih ngompol? Yang masih ngompol pakai pampers, beli pampers. Tahu pampers apa? Ya, sekarang pertanyaan. Nah, dengarkan.
Imam Syafi'i berapa tahun dalam kandungan? Ya, 4 tahun. Ya, merah, yang merah. Oke. Kenapa Imam Syafi'i kalau berangkat ke masjid ditutupi? Jangan dulu, duduk sana. Duduk. Kenapa Imam Syafi'i kalau berangkat ke masjid menutupi telinganya? Ya, diam yang lain, diam. Nah, kan nggak bisa. Gagal. Oke. Orang yang ingin mendapatkan ilmu itu harus melalui 6 tahapan. Sebutkan tahapan yang pertama dan kedua. Ini. Ya. Terus? Iya kamu. Cerdas dan tamak. Berapa sudah? Siapa yang dapat duit tadi? 1. Enggak, yang dapat duit 1, 2. Berapa tadi? 3, 4. Siapa? Coba angkat tangan yang dapat duit tadi. 1, 2, 3. Jangan main-main nak, 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5. Nah. Untuk pertanyaan selanjutnya ibu guru dan bapak guru yang bayar. Ya saja. Siap? Wah, kepala sekolah siap. Terserah mau dikasih berapa. Oke. Sana nggak jadi. Bukan ijazah. Kita teruskan. Apa yang pertama tadi? Cerdas. Yang kedua, tamak. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Yang keempat, dirham. Nah, dirham itu biaya. Perlu biaya. Sampean sekolah perlu biaya. Beli baju perlu biaya. Beli buku perlu biaya. Beli tas perlu duit. Ngojek perlu duit. Siapa yang ngojek? Siapa yang diantar? Yang diantar perlu nggak duit? Perlu. Beli motor, beli bensin. Harus mau rugi. Apalagi kalau nanti anak-anak masuk ke kedokteran, mahal banget. Ya, siapkan uang 10 gebok. 1 geboknya 100 juta. Berarti 1 miliar. 1 miliar berapa nolnya? Ya berapa? 9. 1 triliun berapa nolnya? Triliun. Oke. Yang selanjutnya, yang ke-5, suhbatul ustad. Nah ini, apa suhbatul ustad? Suhbatul ustad itu adalah berteman dengan guru. Maksudnya apa? Bukan berteman, yuk, Pak Ustadz plek. Nggak begitu, nggak boleh. Menghormati guru. Ilmu itu akan berkah kalau menghormati guru. Menghormati guru salah satunya apa? Cium tangan sama guru. Coba kamu cium tangan gimana? Cium tangannya. Nah, cium tangan itu pakai hidung, jangan pakai pipi, apalagi pakai dengkul.
Cium tangan kok pakai pipi. Coba pakai pipi, coba pakai pipi. Nah, ada pakai pipi, salah. Cium tangan itu pakai hidung. Gini caranya, gini. Tak gini, cium tangan, gini. Nah, gitu dicium tangannya. Disedot biar aroma kulitnya Pak Guru itu tersedot. Makanya Pak Guru, Bu Guru ya pakai minyak wangi lah tangannya. Jangan nggak pakai minyak wangi. Baru makan terasi berangkat ke sekolah disedot sama anak. Woi, bau terasi. Baru mulung karet ke sekolahan. Woi, bau apa ini? Tapi anak-anak tetap disedot ya nak ya. Jadi kalau nyium gini, coba ini sedot. Nah gitu, disedot tangannya, jangan pakai pipi, apalagi pakai apa ini? Jidat. Nggak boleh pakai jidat. Mau nyerutuk kayak sapi. Nggak boleh. Itu suhbatul ustadz. Dan yang terakhir adalah apa? Tulus zaman. Apa tulus zaman? Panjang waktunya. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? 3 tahun. SMA berapa tahun? 3 tahun. Udah berapa tahun tuh? 12. Nanti kuliah S1 berapa tahun? 4 tahun. Berapa sudah? 16 tahun. S2 berapa tahun? 2 tahun. Berapa sudah? 18 tahun. S3 berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun, terserah nanti. Baru doktor, baru nanti profesor, doktor. Sekarang pertanyaannya, nanti yang jawab benar dibayar oleh Bu Guru atau Pak Guru, silakan. Berapa tahun sekolah S1? Nah, 4 tahun. Ini dapat nih 4 tahun. Oke. Syarat mendapatkan ilmu nomor 5. Ya kamu. Apa? Sahabat dengan guru. Oke. 1, 2 ingat-ingat nanti ya. Apa syarat mendapatkan ilmu nomor 6? Nomor 6. Nomor 6. Panjang umur, salah. Panjang waktu. Sana duduk, nggak boleh. Duduk. Ya, nutupi itu nanti. Nah, ya. Oke. Sebutkan syarat mendapatkan ilmu yang nomor 4. Biaya, betul. Oke, dapat. Udah berapa tadi? 3 ya. 8 berarti. 2 lagi. Sekarang pertanyaan yang umum. Siapa nama kepala sekolah SD 9? Ya. Ya tadi ini. Udah sana. Sana. Terakhir. Ya sudah cukup. Duduk. Terakhir. Dia diam nggak jadi nanti. Diam nggak jadi nanti. Terakhir. Pak Musleh itu punya gelar namanya SPDI. Apa singkatan SPDI? Ya, SPDI. Kau. Sarjana Pendidikan Islam. Oke, udah 10 ya.
Udah habis. Waktunya udah habis. Ini tadi kamu yang bagikan nih, yang teman kamu 5 tadi. Sini. Kamu yang dapat tadi. Yang dapat dari saya tadi yang pertama 5. Yang 5 kedua tanggungannya kepala sekolah. Nah. Ingatkan ya. Oke. Ini saja, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Anak soleh. Oke.